Hai, salam literasi dari sahabat kecil. Perkenalkan, saya Lilis Rahmawati. Di sini saya sebagai guru pembimbing literasi. Kali ini saya akan menjawab tantangan di bulan Februari di tahun 2026 yang berjudul tantangan di bulan ini adalah cerpen dari cerita pendek. Nah, pada suatu hari di sini ada seorang burung merak. Burung merak sedang terbang melewati hutan. Nah, pada saat itu burung merak melihat ingin makan, tapi dia tidak ingin berusaha untuk mendapat makanan itu. Lalu dia melihat dua ekor hewan, yaitu kerbau dan kura-kura sedang makan siang. Lalu burung merak ini dia pura-pura terjatuh supaya mendapatkan makanan itu. Lalu ketika dia jatuh, dia pura-pura terjatuh, lalu dia bilang, "Aduh, aku sakit," katanya. Lalu terus ditanya sama kerbau, "Kamu kenapa? Tidak apa-apa kan?" katanya gitu. "Iya, aku tidak apa-apa, tapi sayapku patah, aku tidak bisa terbang," katanya gitu. "Bolehkah aku meminta makanan itu? Aku perutku sangat lapar." "Boleh, tapi kita akan ambilkan dulu ya." Lalu burung merak di sini dia merasa sangat senang karena sudah bisa memanfaatkan situasi dari kondisi tersebut. Pergilah kerbau dan kura-kura sedang mencari makan dan minum untuk burung merak di sini. Nah, lalu waktu itu dia dikasihlah makanan dan minuman yang disediakan oleh burung merak, dan bukannya dia bilang terima kasih, tetapi dia malah memarahi kerbau dan kura-kura ini. "Kenapa kamu malah ngasih makanan segini untukku, padahal aku segini tuh masih kurang," gitu. Lalu ucap kerbau, "Kamu itu bukannya ucapkan terima kasih, malah memarahi kita, sedangkan kita sudah berusaha untuk memberikan kamu makan dan minum," seperti itu. Lalu pergilah kerbau dan kura-kura untuk menambah makanan lagi untuk burung merak. Burung merak ini di sini merasa lama karena kerbau dan kura-kura sedang mencari makanan yang lain untuk burung merak di sini. Nah, burung merak dia bila aku mendingan terbang saja deh mencari makanan yang lain daripada aku nunggu di sini, mereka bete sekali aku nunggunya. Lalu terbanglah, dan tiba-tiba ketemu dengan kura-kura. Nah, kura-kura di sini dia tidak sengaja melihat burung merak yang bisa terbang, dan ternyata burung merak ini di sini dia berbohong kepada kerbau dan kura-kura. Ternyata dia bisa terbang, berarti aku sama kerbau itu dibohongin," kata kura-kura. Lalu kura-kura melaporkan kejadian ini kepada kerbau yang sedang berusaha mencari makan untuk burung merak. Lalu tibalah kerbau dan kura-kura bertemu. "Hai, ada berita nih, katanya burung merak ternyata berbohong. Dia padahal bisa terbang, dia hanya membohongi kita. Enak aja dia katanya memanfaatkan kita untuk menyuruh-nyuruh kita mencari makanan dan minuman, sedangkan dia malah keenakan dan kekenyangan asik sendiri tinggal makan aja, tidak ada usaha untuk mencari makanan." Pas tibalah terbang, ketahuan sama kerbau dan kura-kura, ternyata burung merak dan merpati itu dia udah ketemulah mereka. Lalu waktu terbang burung merak itu dia ketumbang sama pohon. Nah, lalu pohon itu menumbangi burung merak, kakinya sampai terkilir dan sayapnya benar tidak bisa terbang. Nah, akibatnya dia berbohong, akhirnya burung merak ini dia jatuh ketiban sama pohon, lalu menangis, "Tolong, tolong," dia teriak minta tolong. Kerbau dan kura-kura berusaha untuk nyamperin ke burung merak ini. Lalu kata burung merak di sini, "Tolong aku, tolong angkat pohon di tubuhku, katanya aku keberatan sekali dengan adanya pohon ini." Lalu burung merak lalu kerbau dan kura-kura di sini dia berusaha membantu burung meraknya untuk mengangkat pohon itu. Akhirnya sayapnya beneran patah, dan ini nyatanya ya karena burung merak ini dia sudah berbohong dari awal, bahkan sudah memanfaatkan kondisi kepada kura-kura dan kerbau untuk menyuruh makan. Lalu tibalah di situ akhirnya burung merak sadar kalau perbuatan yang dia lakukan itu salah, akhirnya meminta maaf kepada
kura-kura dan kerbau. Maafkan aku ya, aku tidak akan mengulanginya lagi dan aku sudah membohongi kalian berdua, padahal aku sebelumnya bisa terbang, cuman karena aku melihat kalian lagi makan enak, akhirnya aku pura-pura terjatuh supaya aku dikasih makanan, kata burung merak ini. Kalau kata kerbau di sini ucapkan, ya udah kita sudah memaafkan kamu, intinya kamu tidak boleh berbohong lagi kepada kami karena kami sudah berusaha membantu kamu mencarikan makanan dan minuman, tapi kamu tidak mengucapkan terima kasih kepada kami. Nah, disitulah udah selesai. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari cerita pendek ini bahwa kita tidak boleh malas, tidak boleh berbohong, tidak boleh memanfaatkan orang yang sudah baik membantu kita. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu apa yang kita inginkan, berarti kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin supaya kita mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih, salam literasi dari sahabat kecil.